seorang penggembala sapi, kepala kerbau, naik dengan kehidupan pahit, akhirnya berbuah hasil yang. Tapi jangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua masyarakat Jambi dimanapun berada. Semoga kita semua selalu di dalam perlindungan Allah dan diberi kesehatan, pastinya kesehatan untuk kita semua. Baik teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu di Saung Opini bercakap soal Jambi. Tidak asing lagi, beliau adalah seorang tokoh di Kabupaten Merangin, yang dulunya beliau adalah seorang kades katanya. Nanti kita akan berbincang-bincang kiprah beliau, mengapa bisa hebatnya beliau menduduki bangku DPRD Provinsi dari karir seorang kades. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Musharudin, caleg dari Partai Amanat Nasional periode 2019-2024. Gitu Bapak ya. Baik teman-teman, kita sapa langsung. Inilah beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oh, Bapak atau Abang ini kita panggilan ini? Abang Bela Bang ya. Karena masih muda. Masih muda ya. Bang Musharudin. Sehat Bang Musharudin ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bang sudah singgah di Saung Opini ini. Tentu inilah Bang, kami di sini yang bertujuan memberikan edukasi, pencerahan untuk masyarakat Jambi Bang. Mana ini dibentuk memang wadahnya untuk publik Bang. Nah, kami menghadirkan Abang ingin tahu ini Bang sekilas tentang sosok Abang ini Bang. Kenapa Abang tuh kami bingung, bukan bingung sih sebenarnya ya, terpaku lah, terpesona lah. Seorang kades bisa menduduki bangku DPRD provinsi yang setara dengan gubernur, itu sangat luar biasa itu Bang. Apa resepnya ya? Apa resepnya ini Bang? Kami ingin tahu sekilas ini dulu Bang. Silakan Bang. Baik, pemirsa, saya Provinsi Jambi, khususnya dapil saya Merangin Sorolangun, dapil 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Musharudin SE. Kalau asal usul saya itu sama dengan Pak Profesor ini, orang Hulu. Orang Hulu ya. Orang Hulu. Beliau Hulu Betawi, saya Hulu Tabir. Hulu Tabir Pak. Hulu Tabir, desa saya Desa Air Liki, Dusun Mudik Liki namanya, dan dusun kelahiran. Itu terletak di Tabir Barat, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Alhamdulillah juga walaupun belum menikmati kemerdekaan sama seperti teman-teman di luar, saya juga ucapan terima kasih juga. Saya sehat juga di sana. Belum ada roda yang berputar di sana. Oh, belum masuk kendaraan? Belum, masih terisolir. Belum menikmati kemerdekaan ini sebagaimana mestinya kemerdekaan dirasakan oleh rakyat Republik ini. Jadi saya bersaudara ada 9. Saya di tengah. Di atas saya ada 4. Di bawah 4. Jadi 4 tambah 1, 5. Saya dari bawah 5, di atas 5. Alhamdulillah juga saya punya saudara 4 di atas saya buta huruf semuanya. Buta huruf. Bukan kenapa-kenapa, karena tinggal di Air Liki itu hanya 1 SD. Nah, jadi dari rumah orang tua saya tuh mau ke SD itu harus berjalan kaki setengah hari. Ke sekolah itu ya? Ke sekolah itu. Jadi mau tak mau harus pindah ke dusun. Jadi kampung kelahiran saya tuh di kebun lah gitu ibaratnya. Di hutan lah. Tapi kalau di sana tuh ada rumah, waktu itu ada 5 rumah. Itu jaraknya hampir sekilo dari rumah ke rumah itu. Banyak macan juga sana. Jadi pada tahun 79 saya masih ingat, saya waktu itu umur 7 tahun. Karena saya orang menderita, jadi pemikiran itu agak leluasa lah gitu.
Saya pernah ingat waktu itu izin sama orang tua, ya ibu, waktu itu habis maghrib. Saya menyampaikan sama ibu itu, Bu, saya bilang izinkan saya untuk merantau ke negeri orang. Jadi juga berpisah dengan orang tua. Saya tidak ingin saya beserta keluarga nanti dijajah oleh orang-orang yang pintar. Saya tahu kakak saya 4 orang buta huruf, tidak tahu apa-apa. Saya mohon izin tolong lepaskan saya untuk merantau. Jadi waktu itu sama-sama menangis sama orang tua di rumah. Waktu itu memang saya sedih menceritakan. Memang itu fakta realitas. Jadi kata orang tua waktu itu, tidak sekolah pun juga tidak apa-apa nak katanya. Dan hidup juga. Saya bilang memang hidup mak, saya bilang. Tapi perkembangan zaman di masa depan belum tahu, saya bilang. Tolong izinkan saya tidak minta apa-apa. Kenapa saya bilang demikian? Karena waktu itu memang ekonomi betul-betul sulit. Betul-betul sulit. Jadi kalau saya minta biaya, mungkin orang tua saya agak berat melepasannya. Kita tahu keadaan memang nggak mungkin gitu kan. Jadi saya waktu itu kerja setiap hari itu ngembala kerbau. Orang tua saya punya kerbau ini, punya kerbau ada 9 ekor. Di tiap hari saya gembala kerbau itu cuman tidak ada pernah pakai baju, tidak pernah pakai sandal, hanya celana pendek aja. Itu aja lah yang ini. Jadi rasanya sangatlah dingin. Jadi saya pagi-pagi itu saya dilatih orang tua saya, subuh harus bangun, selesai bangun kepada kerbau, gembala kerbau tiap hari. Jadi sisa gembala kerbau itu saya memikir hidup terus. Kakak udah sekolah, kami ngaji, soalnya bapak bisa ngaji, mengajar lah gitu kan. Alhamdulillah kami tidak buta aksara, cuma buta ini huruf. Jadi waktu itu bertangislah di rumah itu, kok kamu kecil-kecil begini, kok ngomongnya lain kata bapak kan. Memang itulah yang dapat saya pikirkan Pak. Karena waktu itu ada bapak saya mau orang dari pasar, dari Donto Panjang, itu pasar kami. Yang jarak tempuh sekarang itu hampir 100 kilo lebih dari rumah saya ke pasar. Jadi bapak saya ke pasar ada bawa anak angkat namanya Setion orang Medan, mungkin masih hidup ya. Jadi waktu itu dia sering menangis sama kami. Dia sarjana orang Medan itu, Setion itu. Sayang kamu ini gagah katanya kan, badan sehat, nggak ada yang bisa baca katanya. Saya titipkan sama kamu dek, kamu harus belajar apapun konsekuensinya, apapun tantangannya. Jadi dari kata-kata beliau saya sangat tertarik. Saya malam saya pikirkan, jadi motivasi lah waktu itu omongan daripada kakak angkat ini kan. Jadi hari ke hari saya tidak fokus lagi ke gembala kerbau, karena saya fokus apa yang harus saya omongkan kepada orang tua. Jadi satu hari saya ucapkan omong yang saya bilang tadi itu, saya minta izin, saya mau keluar sebelah. Jadi waktu itu orang tua mikirkan hampir 1 bulan. Waktu itu tadi kami mau panen, tunggulah kita sudah nuai, nak katanya sudah nuai nanti kita pikirkan. Saya sebelum sudah nuai saya desak terus. Saya bilang mak, udah saya pikirkan lagi mak. Ini saya udah umur 7 tahun nih, udah masuk 8 tahun. Saya lihat kawan-kawan di sekolah itu kalau tangan ini udah nyampe ke telinga, itu boleh sekolah. Waktu itu udah nyampe, nih mau 7 tahun udah nyampe. Tapi sayut lah kan. Kalau tunggu juga mak, saya malu sekolah. Saya yang besar sebelah kan. Akhirnya waktu itu sudah nuai, mak bilang, ayolah kalau begitu kita keluar aja dari kampung ini. Saya tidak mau melepas anak saya. Kalau mati biar sama mati, kalau hidup sama hidup lah. Kita berangkat. Akhirnya pindahlah kami ke Rantau Panjang tahun 79 akhir. Ke Rantau Panjang Mampun. Tabir. Jadi waktu itu ya namanya orang pindah, ada perahu nggak ada mesin. Perahu itu ada 2, rakit ada 3. Jadi semua peralatan itu berangkatlah semuanya. Saya ingat waktu itu beras itu bawa pakai ini, pakai bambu itu nah, masuk ke bambu itu kan tutup pakai tanah, tinggal tidak bocor.
sampai kami di Rantau Panjang itu 10 hari dalam perjalanan. Kenapa? Karena rakit itu muatannya berat, jadi tidak bisa lunjo lah. Basuh itu kan tidak bisa lunjo, sering nyangkut. Nah, Lempu Batu Gembung itu ada 2 hari di sana kan. Nah, sampailah ke Rantau Panjang zaman itu. Waktu tidur di Sepanjang ini mana malam di situ betanak, di situ bikin tenda. Kami sama-sama emak juga, adik saya kecil-kecil. Situlah kami malam, begitulah tiap harinya kan. selama 10 hari. Selama 10 hari. Waktu itu saya kecil. Tunggu sampailah ke Mampun, sampai di Mampun, carilah rumah kontrakan, dapat rumah kontrakan, jualan lah mak saya itu jualan goreng. Waktu itu 80 itu masih ingat saya, duit 5 rupiah itu masih berlaku. Saya masih dapat goreng satu lah gitu kan. Nah, jadi mak saya jualan goreng. Namanya orang Hulu udah tahu, udah bisa masak. Kadang masak goreng tidak gitu kan. Nah, sudah tuh mak saya ini biasanya tidak pernah ketemu dengan minyak sayur ini, karena di kampung itu minyak payang. Nah, baru itulah ketemu. Saya juga nyicip minyak sayur ini sudah sampai ke Panjang juga. Waktu di sana tidak pernah nyicip minyak sayur. Termasuk minyak rambut juga minyak payang itu juga. Nah, itu tinggal di sana kan. Nah, jadi hampir berapa bulan kami di sana. Ada juga bawa uang dari kampung. Akhirnya bapak saya beli rumah di Mampun. Rumah masih ada sekarang di sebelah Pamayek itu dengan Bapak Umar namanya. Beli rumah di sana waktu itu 35.000 tahun 80 itu. Akhirnya sehingga saya masuk SD, namanya SD Sejati Rejo 1 di Mampun, di RT 3 tinggal kami. Cerita pendek, saya tamat SD tahun 86, karena 80 masuk, tidak naik terus. Akhirnya saya tamat tahun 86 saya nyambung ke MTS. Nyambung ke MTS itu sebenarnya tidak mampu, keinginan tua juga. Tidak mampu juga saya nyambung itu, dikarenakan ekonomi ini tadi. Karena ada adik mau sekolah, kita sudahlah hidup miskin, tinggal lagi lah di rantau. Kalau kita di kampung kita kan masih ada sawah kita gitu kan, ada kebun kita. Ini tidak, hiduplah miskin, tinggal di rantau lagi. Jadi waktu itu saya bilang sama mak saya tetap ikut melanjutkan ini, nyambung ke MTS. Kenapa? Karena ada teman saya waktu itu namanya Saleh itu anak Haji Mahmud Mampun. Saya tiap hari katakanlah ngikut dia. Ngikut dia sekolah juga waktu SD, dia beli buku saya pakai sepatu sisa dia anak orang kaya gitu kan. Jadi dia bilang, kamu harus nyambung Mus, saya panggil saya Mus, nyambung ke MTS, ambil sepatu saya, ternyata kan pakaian, akhirnya saya rempah lah pakaian. Jadi selama 3 tahun saya di MTS, tidak pernah saya ganti pakaian, demi Allah, demi Rasul. Dari kelas 1 sampai tamat, cuman celana itulah, baju itulah. Nah, guru saya masih hidup, ada Mutar Sabon namanya, Rantau Panjang, ada Raman Kaya, dulu Tin Parori dia tuh di Tabir. Raman Kaya, sudah ada Pak Amin, Pak Kisom, kepala sekolah waktu itu, Nenek Pandok, bapak daripada M. Hafiz. Hafiz bukan, Hafiznya yang Tabir, Piasima itu kan kakaknya ini, keluarganya Pak Kendi kan. Saya sekolah, akhirnya sehingga saya tamat lah MTS. Tamat MTS waktu itu ya umur hampir 16 tahun lah. Jadi kata orang tua itu cukuplah batas ini kamu sekolah nak, tidak ada lagi biayanya. Jadi saya dapat ini pula sama MTS, dapat kawan pula yang baik, anak orang kaya. Waktu itu sekolah di SMA 1, anak Pak Haji Rahman Tibul. Dia sekolah di SMA 1. Waktu itu dia kelas 3. Saya baru masuk MAN. Waktu itu kepala sekolah MAN itu Pak Ali Natiah. Saya ikutlah sekolah MAN. Numpanglah rumah kos dia. Jadi baru 8 bulan saya sekolah MAN. Dia tamat, saya habis kontrak saya mau tinggal di mana lagi gitu kan. Dan juga saya kok sekolah MAN itu waktu itu udah naik, udah sampai karena udah pernah bayar SPP sampai tamat nggak pernah bayar SPP. Jadi pada hari Senin itu saya jalan kaki nih dari Mampun ke Bangko itu jalan kaki saya, tidak pernah saya naik mobil. Kalau pulang sering saya naik mobil karena ada orang dekat rumah Mampun tuh jual getah ke Bangko, saya numpang mobil terus tuh pulang. Kalau pergi kita tidak tahu kan, makanya kami di jalan kaki dari Mampun itu ke Bangko ya. Kalau saya mengatakan tidak jauh, karena waktu itu saya berangkat
Enggak, sekali seminggu. Sekali seminggu ya. Hari Minggu pulang, Iya, ya iya. kan? Karena hari Sabtu pulang sekolah. Hari Minggu datang lagi. Iya, iya. Nah, itu sekitar 9 jam kan itu. 8 jam 9 jam. Kalau jalan ya. Kalau jalan. Nah, waktu itu lintasnya masih baru. Karena pingin sekolah. Akhirnya kesedih juga waktu itu, hari itu nasib buruk. Pas di sekolah hari Senin itu saya dicoret oleh guru, saya dipanggil ke kantor. Kamu berakhirlah hari ini sekolah. Kamu kala 3 kali coret nama kamu. Karena kalau saya terima juga, saya kasihan sama kamu, kata Pak Linetiah kan, almarhum. Kasihan sama kamu. Kalau saya terima juga kamu ini, yang lain tuh ikut demo ke sini. Kawan bayar SPP, kamu tidak. Dulu kan ada dana bos. Kami makan ini guru ini dari uang kamu. Itu gimana kami nak makan? Kawan bayar SPP, kamu tidak. Nah, jadi hari ini kamu stop lah. Kalau nak belajar juga kamu di luar. Masuk tidak bisa. Bukan aku tega. Karena murid-murid lain mencontoh kamu nanti. Orang tahu galau kamu tidak pernah bayar. Selama kamu sekolah sini 8 bulan sama 1 kali kamu bayar SPP. Ini catatannya. Kalau kamu tidak udit ambil katanya. Waktu itu kan. Tidak begitulah Pak katanya. Kalau bilang minta saya naik kelas 2 jadilah. Tidak bisa katanya. Jadi berakhirlah hari itu. Saya pulang ke rumah. Sampai di rumah kain saya dalam karton buruk. Atau lagi di luar kos tadi pada hari itu kan. Wah, nangis saya hari itu. Di sekolah dia lah keluar dari sekolah, balik ke rumah kain lah nyampe di luar. Karena kalau kamu mau nunggu rumah ini kamu bayar. Nah, seharusnya kemarin kamu bayar. Yang bayar kan anak Haji Rahman itu, Pak Jilis itu, kamu dak. Seharusnya dua bayar, tiga bayar. Ternyata kamu numpang aja sini. Ya memang saya ada punya uang, saya bilang. Ya udah, saya ini sekolah lagi. Akhirnya saya berakhir lah. Waktu itu kerja saya di rumah makan Siman Bangko, ke bawah. Cuma dapat makan sambil mikirkan kemana hidup ini gitu kan. Akhirnya saya pulang ke Mampun, ke rumah orang tua. Seminggu saya tidur. Saya tidur nangis dalam selimut itulah. Mau gimana hidup ini gitu. Teman-teman yang serempak sekolah sama saya tuh tidak ada lagi di Mampun. Ini saya sedih. Ada yang nyambung ke BGA, ada yang masuk polisi, ada yang masuk tentara gitu kan. Nah, kita terbilang di MTS itu termasuk anak yang berkarir juga. Iya. Anak berprestasi lah gitu kan. Walaupun kita tidak mampu tapi berprestasi. Jadi saya mikirkan. Jadi suatu saat saya di sungai, saya duduk di sungai nengok air ilir. Saya pikir waktu itu saya harus bangkit. Nah, mulai situ saya mulai berkarir nih. Saya harus bangkit walaupun menempuh jalan 2 simpang, tujuan pasti sama. Bilang itu gini, karena teman masuk tentara, masuk polisi, masuk nyambutkan sekolah, pasti tujuan cari uang, saya pikir gitu. Ya, saya harus bangkit dengan ketidakmampuan orang tua saya harus bangkit, saya harus cari uang. Nah, saya sampai habis cerita itu tidak ada lagi saya mau ngomong ngelamun, saya kasih tahu mak saya mau ini mak, mau cari uang. Apa yang mau bisa? Apa yang bisa lah. Kamu ikut saya aja. Waktu itu kita lambat teh di tabir itu. Ada talang bateh namanya Kilo Limo. Di situ orang baru buka perkebunan. Jalannya bagus waktu itu. Nah, jadi saya ikut lama ke talang. Ketemu lah bos itu Nawi namanya, Nawi Kajuk, orang Mampun. Dia punya kebun luas, anak buah banyak. Nah, saya numpang lah. Jadi pada saat itu mak saya harian. Itu 750.000 gaji hari nebas kan, nebas. Nah, saya bilang gini sama mak, itu beda ya mak. Aku tidak mau ikut mak bekerja, aku dewe-dewe deh. Karena kalau ikut emak bekerja, aku juga tidak tahan dengan emak bekerja. Emak juga tidak tahan dengan bekerja. Lagi kecil. Nah, tamat MTS bayangkan. Jadi cuma saya mau ini bayar. Saya mau bangun usaha ini, walaupun bagaimana kita susah, saya tidak mau makan gaji mak. Kenapa kamu sini kok tidak mau gaji? Maksudnya gini, aku tidak mau makan gaji harian. Bos juga tidak mau ngaji aku, karena aku ini tengok di badan kan kecil. Nah, kalau mak aku gaji 750.000, aku mau gaji berapa lagi? Kan begitu, kalau tengok orang gitu kan. Ya. Tapi kemampuan gitu kan orang tidak tahu. Akhirnya saya minta sama bos itu, Pak Nawi, Bang, tolong kasih saya loka borongan kebun kamu yang 5 hektar paling banyak atau 3 hektar. Wah, 3 hektar ada, yang ada 5 hektar baru aku beli sebulan. Nah, pergilah tunjuknya. Nah, kamu tebaslah itu 5 hektar, batasnya ini ilirnya Batang Pinang lurus, di atas bukit, di bawahnya jalan, di kiri kanannya para besar. Nah, tidak mungkin kamu kalau tidak temu itu, ya siap saya bilang, tidak masalah. Lihat kebunnya perisu, oke saya coba.
Jadi waktu itu saya minta bon sama bos, beli parang satu, batu asah. Ada pondok tinggal, saya tinggal di situ. Ini kelas 3 ini mau tamat MTS. Jadi waktu itu kami pergi itu dengan mak itu dari rumah jatahnya 15 hari. 15 hari harus balik. Kan kita menalang kan. Janji dengan adik-adik, dengan bapak juga. Akhirnya sampai 15 hari saya harus punya misi dan misi 5 hektar itu harus tembus 15 hari. Saya punya misi ini. Jadi saya coba lah. Saya asah parang tajam. Akhirnya saya coba lah lakukan bekerja. Saya bangun itu memang terlatih dari waktu tinggal di kampung. Saya dilatih oleh orang tua. Subuh itu harus sholat gitu kan. Nah, jadi saya sholat saya udah tidur lagi. Sholat aja 5. Sholat paling 5 menit 10 menit. Nah, jadi habis sholat itu pernah saya nunggu di kebun itu. Nunggu hari terang. Hari kan masih gelap nih. Terang. Nah, akhir terang saya mulai start itu setiap hari start jam 6. Start jam 6, pulang jam 6. Bahkan jam setengah 7 kalau hari bagus jam setengah 7 saya pulang. Berhenti siang itu tidak pernah duduk, saya sambil berdiri deh, makan nasi bungkus itu. Alhamdulillah nasib baik 15 hari itu tembus 5 hektar itu. Tembus sama saya. Tembus, Bapak, tembus. Waktu itu setar 3.000 upahnya. Jadi 15.000 ya? Ya, tembus saya 5 hektar. Jadi saya lapor sama bos. Waktu itu sore Sabtu, hari Minggu kamu pasar deh, ngejar pasar. Sore Sabtu saya lapor sama bos, kebun itu udah siap. Wah, kamu jangan bohong-bohong saya adanya. Saya ini ratusan hektar kebun saya aja. Kekuatan orang nebas itu satu orang tuh 6 hari baru tembus hektar. Itu ukurannya tuh, itu ukuran alam tuh. 6 hari dia bekerja baru tembus hektar. Masa kalau kamu 6 hari berarti sebulan kamu kerja. Masa 15 hari kamu udah siap? Sudah bos, saya bilang. Akhirnya ada adiknya Acuy namanya, meniyang Acuy. Suruh tengok kebun tuh. Tengok kebun tuh dari jalan aja kami nengok. Wah, ini lah siap nih adanya. Masih bos tidak percaya lagi Pak Nawi ini. Masih tidak percaya. Akhirnya mau maghrib, pergilah kami nengoknya. Tengok di pinggir jalan. Wah, itu siap kebunnya, memang benar aku siap. Cuman aku kerja. Aku kerja dari jam 6 ke jam setengah 7 sore bang. Betul. Setiap hari aku lakukan seperti itu. Betul. Wah, kawannya berapa umur kawan? Baru tamat MTS tuh kan. Waktu itu masih MTS gitu ya? Ya, MTS itu lah sekolah aman tuh 8 bulan. 8 bulan. Iya. Itu. Umur 17 tahun belum lah. Iya. Belum lah. 16 tahun. Nah, jadi karena kita tertarik nengok emak tadi kan. Emak dia bagi kita makan dengan harian gitu kan. Dan mungkin kita mau poya-poya, mau manja-manjo kan. Akhirnya siap menerima uang saya 15.000. Jadi saya kasih sama mak, saya dapat uang 15.000. Sudah tebasan kau, sudah mak. Nah, mak saya itu kalilah 7.700 rupiah tadi sehari. Kali 15 hari kan. Nah, ini baliklah kami ke Kamampun. Jadi waktu itu saya minta sama mak beli sepeda. Sepeda itu waktu dapat 5.000 sepeda bekas dari Kerinci itu. Nah, dia sisanya 10.000 saya kasih ke mak, dapatlah beli beras waktu itu 2 karung. Kalau ada beras di rumah 2 karung tuh, itulah kayu rasanya. Lah kaya hidupnya. Masalah sama semua macam tak pikirkan. Tak pikirkan yang penting beras ada. Nah, dapat beli beras aman lah. Akhirnya kami pergi lagi ke kebun tuh besoknya seminggu ke sepeda lah. Zaman tuh kalau pakai sepeda tuh sudah sudah top share lah kan. Aku pakai sepeda ponik bekas tadi, ponik mobilnya. Akhirnya saya ada lepas lagi, saya nyupah ngangkut getah pakai sepeda tuh. Muruh. Naik kelas kan? Muruh. Jadi di samping ini malam saya pikir kalau begini hidup saya ini buruh nih ya nguras tenaga lah. Kenapa saya tidak bisa buka kebun seperti orang ini, saya bilang kan. Saya punya tenaga, kok saya mampu. Cuma saya tidak mampu beli tanah. Akhirnya saya balik ke kampung saya Liki lagi. Balik ke Liki, saya buka kebun. Rencana saya buka kebun 3 tahun, kulit manis. Kebun 3 tahun sudah jadi, saya mau merantau ke Medan. Balik di Medan, kebun kita besar gitu kan. Nah, ke Medan. Ternyata di Liki itu nasib malam. Waktu itu pencarian susah. Saya hanya mencontoh menyelamatkan makan buat ikan mesik, ikan kering. Ikan kering, bawa ke Sungai Manau. Pasar Sungai Manau waktu itu. Jalan kaki tuh, dari Ngawal itu jalan kaki ke Sungai Manau. Perjalanan sehari setengah. Harus gali pakai amung. Pakai amung itu. Berat itu. Tahun 89. Tahun 89 akhir. 89 akhir masih Ya. berakhir ya. Jadi sampai di Sungai Manau, ini kebun ini sudah aku tebang nih. Sudah aku tanam, padilah jadi, sampai Sungai Manau terpikir ke sepanjang jalan tuh. Wah,
begini orang Sungai Manau ini tidak bisa kaya, bodoh saya bilang gitu. Saya ngomong di hati saya, bukan ngomong sama orang. Karena saya bilang gini, karena dari tempat orang Bakayu waktu itu Babalok, dari tempat Babalok itu bawa ke mobil, mak ngomong hari ini dia nembang, hari ini juga bisa jadi duit. Kalau dari Liki tengah 2 bulan nembang nih, baru sampai ke pelabuhan, baru bisa jadi duit. Sungai Manau tumbang hari ini jadi duit hari ini. Kalau tidak bisa berhasil ini bodoh saya pikir. Saya tidak ngomong orang, ngomong di hati saya. Kalau begitu saya tinggal ke kebun saya di sana. Nah, inilah tempat saya pikirkan. Ini terbuka luang usaha nih. Terbuka. Nah, akhirnya saya pindahlah ke Sungai Manau tahun 89 akhir itu. Waktu itu saya main sarang burung walet. Sarang burung walet, saya numpang teman. Akhirnya saya jadi toke burung walet waktu itu. Toke burung walet. Sambil main kayu, buruh kayu kan itu kan ada modal. Buruh kayu, alhamdulillah saya 6 bulan sampai di sana saya sudah bisa beli ini, beli apa namanya tuh Shinso. Shinso saya bawa sendiri. Shinso bulan kedepannya saya sudah bisa beli Shinso 2. Begitulah bulan kedepannya saya beli Shinso 3. Saya tidak mau tahu dengan cewek waktu itu. Cewek saya belakangkan. Saya harus bangun diri saya sendiri dulu. Itu Bang Idris. Saya bangun diri dulu. Ya kan cari modal dulu lah. Makanya Bang Idris. Tuh. Jadi saya tidak mau pokoknya ya nak mau cewek pakaian tidak ada. Iya kan? Modal tidak ada. Modal tidak ada. Habis gitu aku bangun di pondasi dulu. Akhirnya aku sudah punya Shinso bujangan tuh sudah punya Shinso 3. Sudah tuh aku dari Shinso ini tadi kawannya yang jalankannya, saya pengawasnya. Saya 24 jam di situ, kayu keluar, saya keluar, kawan masuk, saya masuk. Bos kan? Akhirnya waktu itu saya dapat beli motor King Cobra. Wow, naik kelas lagi nampaknya nih. King Cobra itu tahun 90 itu harga baru. Dia lihatnya cuma di Jambi, di mana nggak ada. Dia lihat Mataram di Jambi ini. Kalau jenis Honda, Sinar Sentosa Jambi. Hanya itu ada dia lihat. Itu pun tidak boleh kredit. Aku beli 1.675.000 waktu itu. Baru buka buku 1.675.000 tahun 90. Coba cek kalau tidak. King Cobra itu. King Cobra. Ini ada King Cobra, ada King spesial. Saya punya King Cobra. Akhirnya ya jadi toke lah bujangan nih. Toke sambil kayu, sambil burung. Itu mulai saya ini cari cewek. Cari cewek waktu itu. Jadi cari cewek, tak main cewek sekali pasang nih. Kita motor ado. Orang kaya lah. Modal ado. Ya kan? Zaman itu kalau dengan motor itu keluar cewek. Punya keren maksudnya. Bukannya nyari ngejar gitu. Motor tuh jarang zaman itu. Ya kan? Gua cewek. Jadi rebutan lah. Sebenarnya bukan rebut gitu, rebut cewek motor. Cinta buntut berasap kan? Bukan cinta buntut berasap. Jadi waktu itu saya ada bapak angkat di sana. Bapak angkat itu pakai bau. Saya disayangi oleh bapak angkat saya itu karena saya tidak merasa bapak angkat di rumah itu. Apapun kerja di rumahku sampai aku nyuci, masak, giling cabai, gemala dia kan pakai kerbau. Gemala kerbau dia namanya Pak Musa. Istrinya Ramah, anaknya Siros. Istri Mamut itu. Itu toke saya dulu, boleh tanya sama dia. Semua kain rumah itu saya cuci. WC saya cuci. Saya anggap rumah saya sendiri. Akhirnya saya betah di sana. Jadi lama kelama saya waktu itu ada pasang cewek itu 6. Wah, luar biasa. Mau bukan kita nyari lagi. Cewek itu nyetop gitu. Tapi ke dusun ini dengan motor nih kan. Wah gitu kan. Jadi kita modalin. Kadang waktu itu zaman slot school, saya 6 set sama di slot school tuh. Yang main duit tuh 15.000 satu pasang tuh slot school tuh. Iya. Tahun 90 itu. Boleh ya, boleh mahal. 15.000 tuh mahal, jangan main. 6 set saya beli. Saya bagi sama ada cewek saya. Jadi ada satu cewek tidak mau. Dikasih sendal tidak mau, dibawa dia minum, dia bayar dewe. Jual mahal ya. Nah kata jom kita tidak tahu juga lah. Dia baik, diajak pergi. Di kita bayarin dia tidak mau. Jadi saya bilang, kamu dipesan apa sama orang tua kamu? Tidak ada katanya, tidak mau dia ngomong kan. Aneh ini kan. Jadi 21 hari saya pulang lah ke rumah saya, orang tua saya di Mampun. Pak, saya ada mau foto ceweknya. Saya dengan orang tua saya sangat terbuka. Karena kakak-kakak saya nikah, di atas saya tuh banyak ini kucak kacir. Setahun nikah cerai, ada 5 tahun cerai.
Jadi kata bapak saya, kamu itu mau nikah, coba kasih tahu foto itu sama saya. Dia saya milihnya, bukan kamu milih, saya milihnya. Saya tahu hati orangnya, bapak saya tahu dikit kan. Pesan Narawang. Dulu lah kan. Iya, iya. Nah, jadi aku bawa lah foto ini 6 buahnya. Bagi bapak, ini foto cewek 6 buah. Jadi kata bapak ini, nah, besok lah aku kasih tahu kau mana yang bagus. Bagus lah ini nih. Budak yang tidak makan duit gitu tuh. Bagus tuh. Bagus katanya. Itu ditunjuk Bapak. Ya. Tapi dia ini sebenarnya baik katanya. Tapi dia kau udah pacaran dia dak kok. Dia udah mau ngaku dak, tapi dia baik. Dia buat pergi dia pergi. Dia bayar dia mau, dia beli slot dia mau nih mau kan. Dia baik. Ya aku tahu Bapak. Bapak tahu pula dia kan. Ah, Ini cocok ya. ini cocok katanya. Coba aku dekati dia. Mudah-mudahan mau dia. Tidak mungkin ya. Karena anak ini satu persis, ini anak orang kayu. Tahun 90 89 itu satu-satunya punya mobil kemana itu hanya bapak dia, Haji Bustami. Bapak dia, yang lain tak ada. Nah, nak mungkin dia mau sama kita pak. Kita ni orang miskin, dia rantau lagi, bilang kan. Tak apa-apa, namanya jodoh tu kan tak tahu baik kata pak kan. Nomor rezeki akhirnya kena cerita lah waktu itu. Anak ni ikut tes SPK bungo, guru bungo waktu itu. Ya, tak lulus anak ni. Cewek tadi tu tidak lulus. Akhirnya katanya tahun depan coba kita di Jambi pula di Meroblian. Nah, kata dia, bapak ni aku kawan ni, karena bapak tu kejam bapaknya tu. Kawan dia itu kawan tu ya. Jadi kalau kita main ke rumah dia, diusirnya oleh bapak. Bapak cewek ni tadi. Saya itulah coba diusir bapak cewek, keluarga cewek. Jadi usir ni bukannya dia mau nerima kita dah. Dia maksudnya tu dengan diganggu anak saya ni, menyela dia jadi orang. Iya. Anak saya ni saya mau Sekolahkan dia sekolahkan dulu. Ya. Kalau dia tamat sekolah, siapa menantu tak ada milih katanya. Tapi kalau diganggu sekarang, katanya anak saya tu kacir katanya. Iya, iya. Untuk apa duit saya ni kalau tak tu anak katanya kan? Jadi kalau begitu arah omongannya, saya masuk. Saya bawa lah bapak itu berkawan. Mertua saya tu. Waktu itu Jadi mertua sekarang. ya. Alhamdulillah. Jadi waktu itu mertua saya itu kan toke kerbau. Ya. Jadi kalau satu kerbau itu dapat untung paling besar itu 100.000 zaman itu. Pak, bang itu bilang, lebih abang ikut toke aku. Apa tuh? Coba abang beli serang burung di sini. Saya yang belinya serang burung abang. Setengah kilo itu saya jamin dapat dapat untung 50.000. Abang tak ada gembala, tidak bagi makan tidak. Abang ambil itu kasih sama saya, bawa ke Jambi, balik saya kasih untung 50.000. Waktu itu semburung 150 kilo. Nah, jadi wah, tak berani itu nya. Coba dulu saya bilang, saya ajarin dulu. Akhirnya belilah Sungai Pinang semburung itu. Beli Sungai Pinang kasih sana on. Saya bawa lagi Jambi. Balik di Jambi saya kasih duit 75 untungnya tadi. Modal balik kan. Padahal rugi semburung sebenarnya. Iya. Iyalah, rugi ini datang rugi. Wah, lah mulai Tapi politik lah, masuk politik haruslah. Jadi ke bang, ini anu bang, ini modal lah bang. Ini untungnya lah buat coret-coret nih, coret-coret lah buat nih. Nah ini bang, anu apa namanya tuh modalnya, ini untungnya. Jadi abang ini dapat 75.000 untung barang 6 on itu. Ada banyak nih, ambil ada kau 25 nih, ada kataku. Aku lah banyak pula dapatnya tuh, pada rugi. Kaya. Jadi akhirnya, wah mantap juga sana borong ongkos tidak kan ada pakai ongkos tuh. Sekian bulan selama loh. nak enggak itu tadi ya. Supaya dekat. Jadi waktu itu beli lagi dia, dapat 2 kilo. Sebab Jambi itu kan mertua punya Martino itu yang pembuat. Nitip aku ini tanya, serang kabel tu. Serang kabel tu. Nitip aku serang kabel ini tanya. Di model kan ada jual. Aku jalan kata. Akhirnya aku belilah. Waktu itu 17.000 tu kabel tu. Yang paling bagus komit. Kasih lah. Sampai itulah akrab lah sama mertua itu. Tiap hari ini kalau tak dia nyari aku nyari dia. Dia dah ada informasi dalam burung ni. Bukan dia nyari awak itu bantu bukan. Tapi sudah dekat. Sudah jadi tradisi. Ya. Sudah itu 4 tahun berikutnya pas mau penerimaan tes SPK di Meroblian ni. Jadi kata dia, aku numpang kau ke Jambi. Aku nak ikut adik ni tes Meroblian. Nah, wajarlah aku bilang. Sebab dia sempat dengan cewek kan tu. Ya, itu dia cari pikir kan. Jadi ngomonglah di Jambi di situ itu ada orang semana, kata gubernur, orang tu tukang urus tes itu. Ya. Jadi pagi itu lah sampai Jambi ini pagi Dimajuin itu deh kameranya. orang tukang urus ni. Namanya Rozali, Pak Rozali namanya. Jadi kalau tolongnya urus anak ni sampai jadi. Berapa biayanya tak usah ragu. Berapa duit aku bayar.
Aku kalau nak lulus dia sekali ini, aku dah ada harapan lagi lah dengan anak tu. Nak berlatih lah dia. Nak sekolah lagi sekolah lah. Fikirkan ada peluang ni. Masuk ya. Masuk. Nak lulusnya kita kejar. Iya. Ini. Kalau tak lulus nak berlatih lah kita. Kita ada harapan lagi kali tes tu. Akhirnya ikutlah tes di bulan anak ni. Pas balik di tes itu, aku masih di rumah ni. Rumah di Tamanjar waktu itu. Balik di tes tu sambil kesu kan anak ni. Kata aku manggil dia Serat Tino gitu. Aku disuruh bahasa Tino. Pada dulu lulus aku ngajak alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya betul kan? Tapi kita pernah Yalah, lima ni lah pantun juga kita. Ya kan? Jadi akhirnya balik lah kan tak lulus dia. Balik lah ke Manau. Sampai semua Manau. Ada orang nonton terus satu tulang kamu. Sampai terus tulang kamu itu. Motor. Jadi waktu itu macam mana cara ngakal ngambil pakaian ni. Jadi akhirnya aku makan bakso pagi itu, aku dirus lah bakso dengan baju ni. Akhirnya aku kotor baju ni. Gila aku, cewek tu nunggu di bangku itu tu lah janji emang. Setelah aku datang ke rumah, kita nonton terus hari Sabtu ya katanya. Aku nginap di situ ya katanya. Kan tahu tempat nginap dia. Pagi-pagi kami jemput lah ke sana, pakai motor aja kan. Jadi aku dirus anu ni, bakso. Ya, gayanya. Ke depan dia, Dek. Punya babang ini bajuku kena anu, dia layak bakso, makan bakso tadi bilang kan. Wah, yo, bang katanya. Yo. Ada kasih lah baju tu, kasihnya baju kawannya, aku tak mau. Minta baju Dino bayar kataku. Akhirnya kasih lah baju dia. Kasih baju dia, nonton lah kami. Sudah nonton tu langsung balik. Nah, ini anaknya dah ada ni lah langsung main sekolah lagi kan. Kojak lah dia. Kataku kalau mangano, enak kita pacaran bayar kataku. Bapakku ngomong kalau dah lulus kali ini sudahlah, katanya kan. Aku nak ikut sekolah lah katanya. Udah ada lelaki dah, gitu kan. Ngomong gitu dia. Gawat itu. Ya, gawat nih kan. Akhirnya waktu itu dia karena prestasi tak lulus tadi, dia pergi ke Sungai Bengkal karena ada pamannya jadi PPL situ. Jadi nemani istri pamannya tuh pergi itu 15 hari. Ini baju lah dapat nih foto lado. Nah, kita pantun-pantun lah malam nih kan. Ya, ilmu tasai lah. Pantun-pantun malam nih, alhamdulillah. Tak sampai 7 hari dia di sana balik. Cewek kita tadi balik langsung dia cari saya. Cari saya, ya mau lah gitu kan. Aku heran bang sampai di sana itu aku demam nih. Dalam demam itu ingatanku dengan kamu lah. Nak nyebut orang lain pun tak bisa lagi. Nak manggil pamannya be Sahar juga dipanggil. Nak manggil Nino juga Sahar juga dipanggil. Ilmu kapten apa itu? Kalau nenek aku dah mau balik, aku balik dewek. Lah kaki aku balik. Mati aku di situ dulu. Setiap hari aku asal dia dengan motor king jalan, aku lah melompat ke jalan tu. Sekakan kamu yang datang dulu. Kamu berjalur je aku ke situ. Kita pacaran. Ya, ternyata jadi itu. Pacaran lah. Kalau ngomong lah pacaran tu, kan saya tahu lah mak angkat kan ya mak. Tolong sasek budak tu mak. Lamar lah anak tu mak. Wah, tak mungkin har. Dia nak orang kayu. Aku hanya mau dengan kau. Aku lah tahu cewek ni. Cewek-ceweknya tu tak ada yang nak kuliah kalau di Jambi tu dia. Cuba lah mak kata tu. Yang nama rezeki lang ni dah dapat dah musang. Pergilah mak aku masih hidup mak kata. Pergilah mak ke situ. Ya lamar. Pas cewek dia di situ. Tanyalah, aja aku minta maaf lah tu. Selepas dia kau dari tu hak ikut tu kan. Aku disuruh anak angkat tu melamar anak Riko ni. Mertua aku ada kedua-duanya. Isteri aku ada. Ya kan? Cewek tu ada. Tanya orang punya badan ni tanya. Mau ketahui dengan Sari tanya. Mau tanya. Akhirnya nikah lah. Nikah tahun 92. Alhamdulillah nikah ini proses berjalan bagus tahun itu. Jadi kami dari hasil pernikahan kami sampai hari ini kami dikurniai anak 7 orang. Alhamdulillah. Sama laki-laki sama dengan saya juga bersaudara 6 laki-laki, anak saya juga 6 laki-laki, terakhir dapat perempuan, anak saya. Terakhir penutup ya. Jadi begitu saya nikah, balik cerita nikah, setahun saya nikah saya dapat jabatan di sana. Jabatan saya mengganti mertua saya di Garin.
Garis masjid. Karena rumah mertua itu sebelah masjid. Ya. Saya diangkat jadi garis masjid. Siap saya bilang. Nah, tidak masalah. Duit dapat, amal dapat. Jadi sambil hidup ayam ini kan, angkat, Iya. buat beras, angkat beras, semen segala macam. Karena waktu itu buruh sangat ramai di pasar itu, ada orang 20 orang. Saya ini buruh batu. Zaman dulu kan ada truk. Saya buruh batu ini kan, batu proyek itu. Iya. Ada waktu itu ada banyak proyek di sana. Saya numpang buruhnya. Waktu itu mobil Haji Amir Sungai Nilau dengan mobil Almarhum Mahmud. Yang punya proyek itu saya nih, saya Bungu Tanjung. Jadi desa saya muruh itu pagi saya ngasih ayam makan. Selesai saya makan saya muruh ke pasar. Karena saya tidak mau nunggu di situ, ada seseran lah kan. Sambil muruh itu datanglah mobil waktu itu. Datang mobil tap. Waktu itu morong jambah Sungai Tapong itu. Rumah dekat Meranjo ya. Yang panjang tuh. Yang panjang itu. Jadi katanya siapa punya batu Pak? Saya bilang. Mobil saya bilang. Padahal mobil orang batu orang aku dulu. Oh Bapak punya proyek? Ya ini proyek saya semua nih bilang. Oh. Klaim dulu lah. Rumah Bapak di mana? Dekat di sini 200 meter lah. Rumah mertua nih. Oh, kalau gitu kita ke warung Pak. Pergilah ke warung. Waktu itu warung Majid. Warung Majid kan? Warung Majid. Kopi lah situ pagi itu jam 6:30 pagi lah. Boleh tahu rumah Pak? Boleh saya bilang. Saya tunjuk lari jauh tapi ini itu rumah saya bilang. Itu mobil saya bilang. Padahal mobil mertua. Rumah mertua. Lokasi batu boleh lihat? Boleh saya bilang. Pergilah ke Pelipan waktu itu. Saya lihat lekat lah. Di batu banyak waktu itu. Ini batu saya semua nih bos itu. Wah oke lah kalau gitu. Pasir, pergilah ke yang ngalih. Ini pasir saya semua nih bos. Kalau gitu kamulah yang mau tak kamu subkon ini. Subkon masalah bangunan jembatan apa nih Murah Pancur Sungai Ketapang. Masih bisa saya bilang. Sering kamu bangun jembatan? Oh sering saya bilang. Sering saya bilang. Kamu tukang biasa orang mana? Seorang Palembang bilang. Kalau orang Palembang tak bagus katanya. Ya bagus di mana bos? Ada orang Lampung, ada pelaksananya ada, manajernya ada. Kamu komplit ambil di sana. Saya kasih ini nanti kasih urus sana. Boleh saya bilang. Pergilah ke Jambi waktu itu PTPP. PT Pembangunan Perumahan PTPP kan. Kantornya Simpang Mangga. Di lantai 4. Pergilah situ, akhirnya saya dapat uang muka. Mulai situlah saya mengembangkan usaha ini kan. Sambil garin, saya nyinso lagi. Saya nyinso lagi, dari nyinso ini saya sampai bangun somel. Jadi kalau kayu ini, kalau orang ngomong pengalaman, saya ada insinyur lah kalau masalah kayu. Sampai kayu bongkar di somel saya itu, saya ada lihat bunyi kayu itu saya tahu. Ini merantai batu, ini merantai merah, ini dilutung, ini pula saya tahu, boleh tes. Sampai hari ini saya bisa tahu. Karena saya dari tukang sensor tadi, sampai bangun somel. Selesai bangun somel ini tadi, ya suka duka pasti ada. Waktu 100 hari SBY, kan targetnya tuh apa nama tuh illegal logging, judi, korupsi kan 1 hari SBY. Jadi pas 1 hari SBY itu bos saya tangkap, Aan namanya, tangkaplah di Betung, Aan namanya kan, Aan itu orang Cina, tangkap di Betung sehingga somel-somel kami tidak ada yang beli kayu lagi, stop. Saya waktu itu banyak ini utang tuh utang mobil, akhirnya kayu tidak laku lagi. Saya merantau ke Renggiling karena mobilnya nonggak. Setiap hari didatangi oleh polisi, tentara, nagih kredit macet tadi kan. Saya bilang mobil saya jangan kamu ganggu. Saya bilang, kalau kamu ganggu mobil ini nyawa ada di situ. Saya bilang gitu memang. Kalau mobil berangkat nyawa kamu berangkat. Saya bilang takut juga dia, padahal tak aja gitu kan. Saya ini orang Ulu. Kalau kami orang Ulu ini tak kurik tak nganun kataku. Kalau lah nganun tuh lah kurik kataku. Masa udah tuh. Terus pencapaian kita lanjut lagi nih Bang, setelah rentetan panjang tadi, sehingga masuk ke jenjang kades tadi seperti apa Bang Jalil? Jadi pulang ini merantau ke Renggiling, pulang itu saya di Renggiling ini saya ketemu orang sukses berkebun. Orang dari somel juga, dari kayu juga. Akhirnya kayu dia tak sukses, Haji Gani, dia sukses di kebun. Di situ saya dapat ilmu. Katanya kalau kayu tidak menjamin. Akhirnya pulang saya ke Semarang lagi. Saya buka kebun tahun 2006, 2005, 2006, 2007 Sungayau itu kan. Jadi saya kebun datang tokoh masyarakat. Waktu itu habis masa jabatan kades yang lama. Oh, di Renggiling itu? Enggak di sana. Renggiling setahun saya. Setahun saya di Renggiling. Iya. Balik ke sana ya. Balik ke sana, saya bikin kebun, masyarakat datang. Ada orang 5 datang ke kebun saya. Kebun saya bisa mobil kan. Datang, Har katanya kami ngajak kau balik.
Apa hal kataku? Ini kan masa jabatan kades yang lama itu lah habis. Jadi hasil rumput tokoh masyarakat nih hanya kau yang terpandang dalam hitungan kami. Hasil survei kami hanya kau. Aku kataku kan. Hanya dari kepala desa dia 25 pakaro katanya. Pertama katanya kabagak-bagak katanya. Kalau bagaknya jangan katanya. Penakutnya kita pakai orang katanya. Kamu tuh ada kamu bagaknya kan waduh bagak katanya. Penakutnya enggak pula. Nah, sudah tuh katanya kayu-kayu katanya. Kamu punya mobil banyak katanya kan. Sedangkan kamu beda sukses, tolong pula berbagi ilmu kesukses ke kami. Kamu kalau anggap di Sungai ini kamu lah kayu nih katanya. Mobil 7 waktu itu kan. Mobil pribadi 2. Nah, betul pulang di Pau tuh. Sudah tuh ke kanji-kanji gitu loh. Kataku kalau kades kanji habis kayak tuh kan bukan tanya. Kanji itu artinya tengok desa kawan maju, desanya harus maju. Iya, Itu namanya iya, ke kanji-kanji jangan kanji. Iya. Ke kanji-kanji kali muka tanya kan. Iya. Yang yang keempat katanya kalian lim katanya. Kali malim. Kalau kades tidak 2 lim, dia tidak akan mau masuk undangan orang. Asal orang undang dia tidak akan mau tiba. Karena tidak bisa ngaji, tidak bisa berjanji. Tanya, kau ada di sini tanya. Nah, sudah kami saring nih tanya. Wah, juga pikir kan. Sudah tuh yang ke-6 katanya. Itu yang ke-5 itu kalian lim apa katanya? Ke apa? Kecedek-cedek. Kecedek-cedek. Jadi kau ada katanya. Kalau bodoh tidak bisa ngikut desa kawan maju. Kalau cedeknya desa kau jual katanya. Jadi kawan ada cedek limonnya kan lengkap ini katanya. Jadi dalam perhitungan kami kawan ini udah pas nih. Jadi kau harus balik. Jadi jawaban saya itu saya tidak mau nyinggung orang. Di hati saya tuh maaf lah nak di kades saya bilang maaf baik kata. Karena paman saya 30 tahun jadi kades, anak orang kuliah, orang punya kebun, anak dia tidak kuliah, dia tidak punya kebun. Sibuk ngurus orang 30 tahun. Itu yang terpikir benar. Paman saya kades Ngaul, M Nur namanya. Anak orang kuliah anak dia dak, orang punya kebun dia dak. Aku bencikan lah kades ni kan, maaf dia kataku. Cuma aku tak nyinggung orang. Kataku medani lah nek, baliklah kamu ke dusun. Aku pikirkan dulu. Kalau memang aku tertarik kaget, aku balik. Kalau aku tak balik, tak tertarik. Kan itu dah. Akhirnya sampai seminggu dah balik, wadah dia tertarik. Akhirnya datang lagi lah tokohnya lain lagi datang. Itu juga masuk. Kawan harus maju lah. Kawan kanti lah mulai gini itu 7 orang yang mau daftar gini tuh. Di kawan tak apa-apa calon banyak, 10 orangnya. Waktu itu ada Nasir namanya kan, ada Japri, ada ini Zaini ini kakak rumah. Ada Daput ini nenek rumah. Sudah tuh ada namanya Andi namanya, adik rumah. Jadi aku nomor 6. Jadi aku hitung politik, tak ada masuk rumusnya aku menang. Bukan Ya, kan? kalau. Keluarga aku kan tinggal di Tabir. Yang dikejar keluarga rumah. Iya. Sedangkan keluarga rumah nyalon semua. Iya. Kan itu. Adik rumah, kakak rumah, nenek rumah. Tak ada rumus aku menang kataku. Aku cuma malu ya kataku. Tak, pokoknya kawan tuh kami nyuruh, bukan kawan nak jadi berdesa. Jadi dia tadi ada juga lah ego itu. Padahal di hati ini tak pula nih. Karena di mana kamu nilai aku bisa taruh lali muka itu ada. Aku kan tak pernah ikut ini dalam masyarakat. Aku tidak bermasyarakat, jangan salah. Aku kerja, tugas aku macam mana aku membangun fondasi itu. Tiap hari kerja mendatang. Pagi pulang sore. Target harus tercapai. Itulah aku tuh. Cuman aku ditugaskan jadi garim masjid. Setiap hari Jumat aku libur. Aku jadi tugas aku situ. Di situ lah nilai aku tuh. Akhirnya ketemu orang rumah, macam mana? Bu kataku, orang ini nampaknya nyuruh kades. Sementara keluarga kamu nyalon, harapan tak ada. Kalau rumus menang tak ada, kataku. Tapi kalau Tuhan mengatakan jadi, pasti jadi. Jadi kamu cuma yakin tak? Aku sebenarnya yakin aku menang. Karena peluangku dia nih, yang 5 orang ini asli pribumi. Aku nilai luar, pasti aku menang kataku. Kalau orang memilih, apa namanya tuh, yang 5 kan tadi. Kalau memang itu yang tertemu, aku ada dalam tuh, yang lain tuh ada yang 2. Ada yang 3 kan? Kurang. Aku ni kata orang lengkap. Kalau bang yakin kata orang rumah, coba lah bang. Kau berdoa kataku. Ada banyak tugas kau doakan baik. Ayo cobalah. Kesian juga dengan orang lah berharap. Akhirnya nyalon lah. Alhamdulillah dalam pencalonan ini aku selalu terbanyak. Dari 6 orang ini selalu terbanyak.
biasa ya. Biasa. Jadi Sampailah 2 periode. sampailah 2 periode. Jadi tertarik di politik ini sebenarnya saya tidak mau berpolitik. Ya. Jangankan ikut berpolitik, pengurus partai politik pun angkat tangannya. Ya. Orang Nasdem pernah ke rumah, orang PDI pernah ke rumah, Golkar pernah ke rumah, Ya. mau suruh menjadi PAC. Oh maaf saya bilang, kerja saya yang ada menumpuk sebenarnya. Apalagi kuna urusan lain. Tidak bisa. Kita hidup ni kata kawan, ada satu kawan yang natar saya agak tamakan sedikit, cuman saya tak inilah, karena saya pikir saya harus bangun fondasi saya dulu. Apabila fondasi saya dah kokoh, siap untuk dibangun berapa tingkat, baru saya mau untuk yang banyak. Itu prinsip saya kan. Jadi saya tertarik di politik ini pilkada 2018. Orang saya dukung itu kalah Pak Nalim itu. Kalah. Saya berharap dia menang tapi kalah. Jadi karena kekalahan itu didesak oleh keluarga-keluarga yang dari Tabir Hulu, Tabir Barat, desak saya beserta kades-kades ini. Karena saya jadi kades itu ketua forum kecamatan, ketua forum kabupaten. Jadi ada beberapa kades di Merangin itu menelpon saya, ketua majulah ke DPR. Kami lah tahu skill ketua itu, tidak layak ketua jadi kades lagi tak. Kami lah tahu dah. Itu ceritanya ya. Kaca itu kawan tadi, baik di tingkat level ke atas ngomong keberanian, kemampuan, sudah halu makan patut layak makan jodoh. Kataku minta petunjuk, kataku DPR mana kataku. Kalau bisa kita di Merangin ini ada 4 dapil. Supaya kamu itu dapat suara semuanya dari desa-desa, kamu maju provinsi. Ini sorongan dari kawan-kawan kades ini. Karena kawan ini cara politiknya ada juga yang anggota dewan. Kamu harus ke provinsi. Kalau provinsi insya Allah dari 205 desa di Kabupaten Merangin, paling tidaknya 1 orang suara ketua do. Kata dia, gimana jalannya? Taruhlah kami sekarang ini penakan nyalon, adik rumah nyalon. Pokok seorang kami jamin ado. Nah kalau 2 seorang berarti lah 205 modal aku. Lah ada modal kan tidak ada modal katanya. Bisa ada main, tidak mau katanya. Kataku benar-benar. Kaget aku terdorong ke dalam, kamu lari ke dangke. Taruh daerah Jangkat tuh ada kawan nyalon situ Juanda segala macam tuh kan, daerah pemenang ada. Daerah Tabir Peketogi gue bilang kan banyak, semuanya banyak. Namun untuk ketua itu kan kami sisihkan. Kan kami nyuruh maju. Kan kami yang menilai kamu selama kamu mimpin Jadi kepala desa Oh itu juga yang nyuruhnya di DPR tuh. Iya. Kan kami yang nyuruh tuh. Jadi kalau gitu ya lah. Saya daftar lah waktu itu di Nasdem. Saya pernah ketemuan dengan Surya Paloh di Hotel Ratu. Ya. Daftar Nasdem. Saya sudah daftar, lakunya ke TA. Datang Pak Nalim. Pak Nalim, kamu janganlah di Nasdem. Waktu itu Pak Nalim ini mau maju ke provinsi. Kalau saya satu partai dengan Pak Nalim, ya namanya kita partai kan harus memenuh, harus mengalahkan. Kaget Pak Nalim kalah, mana jatuh di Bupati, lah kalah lagi di ini di DPR. Laut dan ini anak, makanya lari ke Nasdem. Ternyata dia habis pemikiran dia tidak mau nyalon. Aku musrahat. Maka tertarik lagi ke PAN. Sebenarnya PAN ini adalah kehendak daripada jati diri saya. Karena rumah saya itu saya bangun 2009 itu warna sudah PAN. Saya ada rumah, ada 5, ada di desa ada rumah, sudah tuh ada di gudang saya ada rumah pribadi, di kabupaten di Merangin ada rumah, di Jambi ada rumah. Semua rumah saya itu warna PAN. Warna PAN. Warna PAN. 2012 terakhir rumah Jambi ini warna PAN. Di mana di Jambi? Di Limayang. Warna biru itu warna rumah saya lah tuh. Jadi tertariklah ke PAN, daftarlah ke PAN. Akhirnya dapatlah saya nomor 8. Saya waktu itu kalau nomor 1 tidak mungkin kita tahu diri, karena kita baru. Saya minta lah nomor 10. Jadi kawan-kawan DPW tidak mau. Ada yang melontarkan ngomong, kamu baru daftar, kamu ngatur, kan? Kamu nomor 8 aja, nomor 10 sudah ada Bu Umi Selama. Itu orang senior. Saya bilang, ya sudahlah. Kalau yang menang, nomor berapa pun baik. Emas itu yang namanya emas, sekalipun di bawah 7 lapis, 7 bumi di bawah ini tetaplah kuning, gue pikir kan. Udahlah, aku ambil lah nomor 8 ini tadi, itu udah jatah kita kan. Ini mulai asosiasi 4 bulan sebelum pemilihan saya gabung di partai PAN itu ya. Depan ini. Wah, luar biasa ini. Mulai asosiasi, temui seluruh kades-kades ini. Sesuai janji kan. Saya temui door to door, kades, akhirnya sampailah pemilihan. Sampai pemilihan, insya Allah, alhamdulillah, dalam penghitungan kita dapat yang terbanyak.
kami dapat 36.000 dapil Merangin suara PAN. Di bawah pertama PDI, sudah tuh PKB, sudah tuh Golkar, main bawa Golkar Merangin. Alhamdulillah kita Provinsi berapa pan? 10. 7. Satu orang ya? Satu orang dari dapil 3. Mana Bang Dewe ya? Dapat Dewe. Dari Selangor tuh Apis tuh, orang Limun tuh. Alhamdulillah Selangor juga saya dapat suara hampir 2.000 di Selangor, tambah di Merangin dapat suara lebih kurang 7.000 semuanya. 7-8-9 ribu cukup ya? Ya. Artinya sukses lah Abang ya Bang ya. Ya. Dengan rentetan begitu panjang tadi Bang, Abang sudah Dari bawah itu. menceritakan. Dari bawah, Hidup pahit tadi ya. Hidup pahit. Cerita kehidupan itu. pahit ya betul. Yang pastinya hari ini yang tertarik itu setelah dirunut-runut ternyata bukan kadesnya Pak yang menjadi Abang sukses, mengembala sapi itu Pak, yang menjadi luar biasa itu. Ya. Bayangkan seorang penggembala sapi, Kerbau. penggembala kerbau naik dengan kehidupan pahit, akhirnya berbuah hasil yang Tapi jangan luar salah Pak biasa. Idris. Nabi itu rata-rata pengembala. Pengembala ya. Nabi Muhammad itu pengembala. Para nabi ya, kebanyakan pengembala. Oh, iya. Perjalanannya ya. Iya. Perjalanannya. Beliau sudah melaksanakan itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh para nabi. Ya. Tidak Masuk seperti itu ya. kategori 5K cendekiawan namanya itu. Ya 5K tadi ya. 5K itu kan cendekiawan itu harus punya Pak, 5K itu Ya. Pak. Kalau belum ada 5K itu belum cendekiawan Pak. Hari ini bisa dikategorikan cendekiawan beliau ini Pak. Ya. Tokoh lah ya. Tokoh jadinya. Oke, baik pemirsa. Hari ini kita berbincang banyak dengan Pak Musarudin. Mungkin kita minta tanggapan sedikit ini dengan Pak Dr. Dedek Kusnadi. Apa yang sudah Bapak ceritakan tadi, Bang Musarudin ceritakan tadi untuk kita. Mungkin ada tanggapan atau masukan atau apa pencerahannya? Memberikan apanya lah sedikit wejangannya. Tepuk tangan dulu lah buat Pak Musarudin dulu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum pemirsa seluruh Jambi dan khususnya Kabupaten Merangin ya. Terima kasih kehadiran tamu Bangda kita Musarudin, anggota DPR dari Fraksi PAN. Di mana kesempatan ini saya tidak bisa berkomentar banyak Bang Idris. Ya kan? Ketika beliau menyampaikan prosesnya dari awal, dari bawah, lalu tiba-tiba bisa menyampaikan kades itu, dan masa nostalgia bercintanya pun dia ceritakan kepada kita semua di Saung Opini ini luar biasa sekali. Nah, artinya memang proses itu terus berlanjut sehingga tanpa disengaja dengan dorongan masyarakat, bukan dorongan beliau, mampu menghantarkan beliau duduk di kursi DPRD provinsi dari Partai PAN, ya kan? Nah, mungkin bisa saja nanti naik kelas lagi dari DPR provinsi bisa menjadi calon bupati Kabupaten Merangin ke depan. Ini yang kita ini kan naik kelas karena memang prosesnya dari awal tadi ceritanya nih Bung Awin naik kelas terus, ya kan? Dari mulai jatuh bangun terus jatuh lagi bangun lagi, terus tadinya nggak punya sepeda beli sepeda, lalu sudah beli sepeda beli motor, ya kan? Sudah beli motor sudah punya mobil banyak lagi, tiba-tiba usahanya makin maju. Nah, didorong lagi oleh publik untuk mencapai kancah politik ini dari bawah, dari kepala desa 2 prode. Lalu tiba-tiba entah bagaimana nih, yang namanya air itu mengalir tidak mungkin dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Nah, beliau ini sudah mengikuti proses, ya kan? Air liki, air yang mengalir dari bawah, dari atas ke bawah, sampailah ke puncaknya sekarang jadi anggota DPRD provinsi, perwakilan Kabupaten Merangin. Ini masyarakat Merangin mesti harus berbangga juga secara ideologinya. Beliau sosok yang sederhana, bekerja keras, lalu mampu mengantarkan beliau ke kursi DPRD provinsi Jambi. Jadi begitu komentar saya sangat tertegun sekali melihat cerita beliau sampai tadi beliau meneteskan air mata, ya. Jadi beliau tidak mengarang-arang, artinya memang itulah adanya dari batin yang paling dalam dia sampaikan ke Saung Opini ini agar publik Jambi dan khususnya Kabupaten Merangin mampu melihat ini semua. Inilah keadaan semestinya, begitu Mawin. Ya, berjuang itu luar biasa. Terima kasih pemirsa Saung Opini, Kabupaten Merangin khususnya. Ini Abang Da kita Musarudin, kita doakan ke depan naik kelas lagi. Insyaallah ya. Ngikutin jejak Pak Nalim. Ngikutin jejak Pak Nalim karena kayaknya nih barometernya Pak Nalim ini, ya. Sudah 2 orang. Sudah 2 orang ya. Yang sudah membicara tentang itu. Barometer ini banyak yang Pak Nalim ini. Luar Berarti biasa. Luar biasa juga Pak Nalim itu. Luar biasa juga Pak Nalim itu. Pak Nalim memang orang luar biasa, Pak. Baik,
Pak Dokter. Iya. Terima kasih banyak ini. Mungkin saya sedikit minta Ya. ini kacamata median ini kehadiran Ya. beliau ini. Sudah cerita Baik. banyak nih tadi nih. Gimana? Baik Bung Idris, jadi saya lihat Bang Musarudin ini, jadi dari misalnya dari teori politik yang kita pelajari Bang, jadi ada perilaku pemilih istilahnya Bang ya. Ya. Pemilih itu dia memilih kandidat, Ya. itu ada 3 faktor. Ya. Ada faktor sosiologis, jadi misalnya saya ini satu kampung dengan Bang Musarudin. Ya, kedaerahan ya. Iya, saya satu suku. Itu faktor sosiologis ya, satu agama. Ada faktor yang kedua tuh faktor psikologis. Psikologis. Jadi, saya ini harus nyoblos Bang Musarudin karena beliau ini orangnya tadi baga. Jadi dia suka. Ya. Tegas. Jadi dia itu refleksi suka itu dia akhirnya nyoblos. Ya. Dia menyukai. Jadi suka itu banyak variabel sebetulnya. Ya. Baga salah satunya atau mirip Soekarno misalnya kalau pidato gitu kan. Ya. Itu faktor psikologis. Yang ketiga itu rasional. Jadi kalau kita lihat bagaimana beliau bisa meyakinkan mertuanya untuk dapatkan istri tadi, Istrinya itu. beliau ini orangnya rasional. Strategi itu luar Dia biasa. tidak menjual tampang ganteng Ya. gitu kan, tapi beliau bisa merasionalkan Ya. bahwa beliau ini sosok yang layak untuk jadi menantu gitu kan. Padahal secara ekonomi mungkin abang di bawah. Oh, jauh. gitu kan. Jauh. Tapi Begitu pula ilmu politiknya yang tidak sanggup kita melihat. beliau bisa merasionalkan itu. Sama juga misalnya beliau menjadi kades, kemudian duduk di DPRD ini. Tidak mudah duduk di DPRD itu bisa mendapatkan suara, apalagi beliau dari Partai PAN yang dalam satu dapil saja Senior. Ya. dari bukan satu dapil, dari satu partai saja abang harus berjuang keras itu Ya, kan. 10 orang lawannya. Beliau bukan orang partai, ya kan? Harus berlawan dengan mantan anggota DPRD provinsi, ada Bang Madian Ketua Saswati, DPR Merangin. kemudian ada adiknya Handayani ya, Sama satu. Fit Arzuna, Sudirman. kemudian ada mantan wakil ketua Ya, DPR juga, Sudirman. gitu. Jadi saingan beliau itu di Bukan satu getol, partai saja. luar biasa Getol. saingannya. Orang-orang hebat Orang dan kuat, orang gitu ya. kuat Orang gitu. kuat. Luar Orang biasa yang ini. Di tengah itu dinamika itu beliau bisa Meyakinkan mendapatkan publik, meyakinkan suara publik, yang mendapatkan mayoritas. suara. Ya, itu yang Sehingga luar biasa. bisa duduk di DPRD. Jadi beliau ini saya pikir orangnya bisa merasionalkan Ya. pemilih itu supaya milih dia itu. Iya. Dirasionalkan gitu kan. Nah, jadi kita nggak tahu nih bagaimana cara beliau merasionalkan tadi, tapi paling tidak tadi kita dapat clue bahwa ketika beliau bisa mendapatkan calon istri tadi, Situ itu kan aja sudah ketahuan. udah nampak itu Sudah bahwa beliau kelihatan. Iya. beliau itu Memang punya cara tersendiri gitu kan. jeli. Iya, mulai dari menawarkan Ya. bisnis. Jadi beliau tidak masuk ke menawarkan diri ke orang tua, tapi beliau lewat jalur lain. Berbisnis juga sama. dengan dengan calon mertua kan gitu. Luar biasa itu. Ini kan luar biasa. Ya. Saya pikir 3 hal tadi beliau tuh punya semua. 5 dia 5. Ya, salah satu rasional tadi adalah beliau mungkin secara ekonomi punya untuk ya paling tidak membuat orang memilih beliau, ngasih ongkos jalan minum itu ada. Sehingga ketiga-tiganya beliau punya sehingga membuat beliau barangkali bisa duduk di DPRD provinsi Jambi. Ya mungkin ke depan kalau beliau Naik kelas lagi. hoki gitu kan, Iya. kan kalau beliau mau berjuang lebih Keras. keras lagi, ya tidak menutup kemungkinan Ya tinggal menunggu pilkada Merangin berikut ya kan. petunjuk yang dibawa beliau itu menjadi kades itu. Siapa orang-orang itu masih memanggil itu Begini, nanti. Bung Idris, tapi sedikit tambahan tadi memang luar biasanya gimana memberikan kepercayaan publik itu meyakini akan memilih beliau. Yang membuat Bayangkan orang saya juga suka. lupa juga bahwa persaingan untuk di Kabupaten Merangin untuk menduduki kursi DPR itu tidak hal yang mudah. Di sana ada orang getol, orang-orang yang memang apa ya berkecimpung di politik ini sudah lama. Tapi Bang Musarudin ini mampu meyakinkan kepada publik bahwa inilah sosok dia dengan apa adanya. Kalian mau pilih saya tidak banyak janji. Inilah saya bisa bantu realisasikan. Beginilah saya. Sehingga komunikasi yang dilakukan beliau mampu menyerap aspirasi publik untuk menyatakan memilih beliau. Ini yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Kata kuncinya Luar biasa. tadi terakhir dari saya, beliau mampu mengaktifasi forum kades tadi yang jumlahnya sampai ratusan tadi. Itu aktif. Ketika itu aktif, itu menjadi sumbangan elektoral bahasanya. Sumbangan elektoral bagi beliau. Karena beliau mendapatkan suara terbanyak. Dan kita agak
tertegun juga tadi Tertegun beliau bisa dapat dengan suara ceritanya. juga di Saralangun mau ya. Itu kan belum dikupas tadi ya. 2000 banyak juga kan. Jaringan apa ini beliau pakai gitu untuk kan? di kabupaten Kalau tetangga. bisa Jangan-jangan juga Rasional tadi kan. jaringan kades tadi kan. Iya. Saya kira kita salut dengan beliau, kita harus banyak belajar nampaknya dengan beliau. Nanti kita sambung lagi sesi Ya, sesi berikutnya. Kita berbincang banyak dengan beliau ya, Dak, ya. Persoalan strategi ataupun karena mengingat waktu ini. Mungkin Om Hairan sedikit, Ya. Bung Hairan, tanggapan Anak muda. kepada Ini Mbak anak muda merangin nih. tentang kehadiran beliau ini sedikit. Coba tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Provinsi Jambi, masyarakat Merangin dimanapun berada. Hari ini kita hadir tokoh kita Bang Musharudin, sekarang menjadi anggota DPRD Jambi. Saya sebagai anak muda Merangin memang termotivasi apa yang disampaikan beliau tadi, memang luar biasa. Beliau dari bawah meniti karir menjadi sekolah saja beliau luar biasa susah. Artinya ini adalah motivasi buat kita anak muda Merangin. Jangan pernah putus asa untuk belajar, mau belajar. Sekarang pun beliau ngambil S2 pun di Umbari. Menjadi anggota dewan masih sekolah juga. Pendidikan itu betapa Pendidikan penting itu bagi penting, dia. Bapak. Mungkin sekolah kita nggak sesusah beliau. Iya. Ya, tadi kan ceritanya kan sekolah susah. Ya. Dan juga setelah warga Merangin dimanapun berada, kita doakan beliau semoga beliau sehat selalu dan bisa naik kelas lagi nanti. Sekarang menjadi anggota DPRD Promosi nih, Jambi, Pak Aaron, ya. bisa naik kelas, mungkin bisa di Bupati Merangin. Wah, ya, amin, amin, Ya, amin. mungkin beliau kan Amin. ada niat baik untuk membangun Kabupaten Betul, Merangin ke itu depan. yang penting. Dia punya konsep bagaimana beliau nih Bang di pasar Sungai Manau tuh Bang. Karena pasar saya Sungai Manau Bang. Iya. Kalau masuk ke pasar hari Kamis itu pasti lewat rumah beliau. Memang beliau ini dikenal sebagai tokoh Bang. Tokoh Sungai Manau lah. Yang disegani lah Yang di disegani orang-orang sana lah. Kau tinggal di mana? Sungai Manau. Kau dengan Sahar. Siapa tidak kenal dengan Sahar? Semua orang kenal dengan Sahar. Nama beliau itu Sahar Bang. Panggilannya ya. Panggilannya Sahar. Artinya khususnya Dapil 1 Merangin Bang, terkenal beliau ini Bang. Artinya Dapil 1 kan suara terbanyak di Kabupaten Artinya Merangin. bisa nanti suara tabir dengan suara apa namanya itu? Dapil 1 Merangin. Iya, 16, suara tabir dan suara Muara Pancau Sungai Manau itu Dapil 1 Sungai Manau Bang. lama. Jadi dia punya dua basis. Ya, Luar dia biasa. punya basis nih Bang. Dapil 2, Dapil Dua dan 1. Dapil 1. Artinya kita doakan beliau semoga beliau sukses selalu, naik kelas lagi dan juga membuat kita nih untuk belajar sama beliau Bang. Betul. Saya sebagai anak muda Merangin harus belajar sama beliau. Saya kan ada niat juga nanti 2024 jalan DPR Pak. Artinya Udah harus promosi belajar. ya? Udah promosi. Iya. Iya. Artinya kita punya niat baik Pak. Dapil mana Pak Iron? Kita belum tahu dapilnya Bang. Karena dapil 1 ini dapil gila Bang. Kalau nggak punya uang nggak duduk pada dapil ini Bang. Artinya Oke. itulah yang dapat saya sampaikan. Kita doakan beliau, mudah beliau sehat selalu, naik kelas lagi menjadi seorang Bupati Merangin. Baik, Amin. Pak Iron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kesiapan beliau untuk Tak. maju. Statement Kopes. Nanti di statement closing itu. Ya. Jadi kita mungkin mengakhiri ini dulu Bang, Ya, tapi minta closing statement Bang Ya. sebagai penutup. ya. Bang sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Jambi khususnya untuk Kabupaten Merangin. Baik, seluruh masyarakat Jambi, pemirsa media online dan TV lain sebagainya. Di sini saya juga anggota Dewan DPRD Provinsi Jambi, Dapil Merangin di Komisi 2. Karena nasional ya. dari Partai Amanat Nasional. Jadi di Komisi 2 nih Bang, ini perjuangan saya juga. Karena kita sesuatu melangkah ini harus ada tujuan. Kenapa saya ngambil di Komisi 2? Karena di situ membidangi ekonomi. Nah, saya pikir dulu Komisi 3 ekonomi, rupanya Komisi 2. Saya datang lagi ke ketua komisi saya minta komisi ini, Komisi 2. Kau kemarin minta Komisi 3. Enggak, saya Komisi 2. Karena itu menyangkut kepada perut rakyat banyak, masyarakat banyak. Saya paham itu karena saya orang-orang betul-betul dari bawah, sama seperti masyarakat yang paling bawah, yang para sejahtera, yang miskin gitu kan. Makanya saya mau bersama orang miskin, karena saya di atas mungkin saya bisa berbuat untuk yang banyak. Salah satu program saya di komisi itu saya coba sekarang ini menatar dalam arti kata dengan APBD yang ada. Karena sebab demikian, karena selama ini sebenarnya sudah bagus, tapi karena waktu saya kepala desa, saya ada punya pengalaman sedikit. Mana pengalamannya? Banyaklah bantuan-bantuan masuk baik dari pusat, provinsi dan kabupaten, banyak salah gunakan dan salah tempatkan. Nah, jadi saya di DPR ini saya coba
Di Merangin ini yang jelas, di Merangin itu terdiri dari 4 dapil. Jadi masing-masing dapil ini sampai hari saya mau gali potensi-potensi manakah yang untuk di bidang perekonomian dan perkebunan yang cocok di daerah dapil itu masing-masing. Saya sudah punya catatan nih. Oh, daerah dapil 2 pertumbuhan yang cocok ini. Dapil 1 pertumbuhannya cocoknya ini. Dapil 4 misalnya pengembangan sawit seperti ini. Yang lebih potensi lagi di Merangin itu dapil 4. Dapil 4 itu dengan alamnya bersahabat, sudah wisata, ditunggangi dengan alam yang subur. Jadi saya punya visi dan misi dari Dewan ini, dari Komisi 2 ini bidang ekonomi. Saya coba membawa bibit. Daerah Jangkat itu bibit kopi dan kuih manis dan pokat. Daerah Tabir itu saya coba membawa buah-buahan non karet. Jadi untuk karet saya juga di sini sampaikan kepada seluruh warga Jambi, khusus petani karet. Karena kami membidangi ekonomi, kami sudah studi banding ke Pusat Penelitian Karet di Sumbawa. Itu asosiasinya juga di Sumbawa. Kami menanyakan di sana kenapa harga karet dari 2012 sampai hari ini tidak pernah mendapat harga yang baik. Bahkan ini selalu dijual dan digoreng oleh calon-calon kandidat. Kalau saya jadi bupati, karet akan mahal. Kalau saya di DPR, karet akan mahal. Kalau saya di gubernur, karet akan mahal. Padahal tidak. Yang sebenarnya karet ini kami sudah menanyakan kepada pusat penelitian untuk karet ini tidak bakal naik harga signifikan dalam waktu dekat. Berkemungkinan kata beliau perubahan harga signifikan di atas tahun 2035. Kenapa? Karena di sini ada 3 negara katanya yang butuh karet ini. Dia sudah investasi kebun besar, kebun luas di Rusia. Jadi 3 negara yang butuh karet ini dia bikin kebun di Rusia. Jadi kebunnya sudah menghasil. Mungkin kebunnya sudah menua nanti berakhir 2035, maka dia mau beli karet itu sendiri. Jadi di sini saya sampaikan ke seluruh warga Jambi khususnya untuk petani karet, kalau bisa berubahlah. Tapi karet yang ada saya tidak suruh dimusnahkan, tapi dibiarkan karena kita punya lahan banyak. Silakan rubah community supaya nanti ekonomi tidak menyangkut kepada karet lagi. Itu harapan saya semua. Untuk terkait masalah persiapan 2023, memang kalau ambisi saya dari nyalon kades, dari ke DPR Pak, saya ada pernah ambisi. Sedikit pun saya pernah, karena di samping kesibukan saya pribadi sudah sibuk. Kalau saya ikuti dengan hawa nafsu saya, ngurus pribadi bisa tidak tidur saya 24 jam. Sudah sibuk. Apalagi kesibukan ini ngomong kalau cari duit di politik ini nggak ada. Bahkan duit pribadi yang terkuras. Saya pikir di DPR ini dapat duit, tidak akan dapat duit. Sudah tahu kawan-kawan yang 3 periode habis masa jabatan, ada yang motong, ada yang berkebun. Sudah 3 periode aja di DPR. Artinya di DPR ini tidak ada duitnya. Nah, cuma di sini kenapa saya mau? Pertama saya tarik dulu karena kampung kelahiran saya tidak dilewati oleh kendaraan sama seperti tempat lain. Alhamdulillah tahun ini tidak ada halangan. Bulan depan mobil sudah masuk ke kampung. Ada teman saya yang mau investasi namanya Kades juga termasuk orang mampu. Kades Kibul, Inchandra. Saya juga bantu support minyak. Dia bukan dana pemerintah, dana pribadi. Alhamdulillah. Jadi untuk kesiapan untuk Merangin, ya saya tidak ambisi, tapi rasa-rasanya karena saya bangun hidup ini dari betul-betul dari orang miskin yang tidak mampu, sehingga saya alhamdulillah dikasih oleh Tuhan bisa mampu gitu, bisa setara seperti teman-teman yang mampu. Kenapa tidak kemampuan saya ini saya mempanggil kepada lebih khusus untuk masyarakat Merangin. Makanya saya bisa berani ngomong untuk mengangkat ekonomi masyarakat dari kultur tanah. Saya ambil dulu. Jadi 4 dapil itu berbeda kultur tanah. Ini saya pelajari dulu. Mungkin nanti bantuan dari dana APBD ini bibit segala macam sesuai dengan kultur tanah yang ada. Jangan lagi telah sudah ini tidak cocok sawit dikasih sawit, ini tidak cocok karet dikasih karet, ini tidak cocok kopi dikasih kopi. Inilah yang terjadi semuanya. Yang namanya masyarakat bantuan pasti diambilnya. Dia tidak tahu apakah di sini cocok kopi atau tidak, dia tidak mau tahu. Yang namanya bantu dia pasti diambilnya. Makanya saya dari DPR ini saya coba ada saya budidayakan bibit jahe. Itu di Merangin itu ada 2 desa saya coba tes. Ada desa Dusun Baru Air Batu Merkeh, Kecamatan Renah Pemarap. Saya coba tes ini budidaya jahe.
itu ada 4,5 ton saya sediakan tahun ini. Ada daerah Tabir, Desa Ngaul Ilir, itu saya coba. Mungkin dari pengembangan itu nanti komuniti-komuniti lain seperti Pinang, Pokat, Kulit Manis, Kopi sesuai dengan kultur tanahnya ada. Rasanya saya mampu untuk membangkitkan ekonomi roda masyarakat. Memang saya punya kelemahan mungkin di bidang akademik, tapi insya Allah untuk di lapangan yang diharapkan oleh masyarakat ini perubahan, saya yakin insya Allah bisa. Baik, Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, masyarakat Jambi, demikianlah karena hari sudah melewati zuhur, waktu azan sudah masuk, kami akan undur pamit diri bersama keluarga besar Saung Opini. Insya Allah apa yang menjadi perbincangan hari menjadi motivasi buat masyarakat Jambi dan khususnya Kabupaten Merangin. Salam kompak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.